Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana an nusliha ma'ishatana linailis sa'adati wa ridha wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan Bapak Haji Bistamam selaku Bupati Kabupaten Rokan Hilir, semoga ayahanda sehat selalu. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Sekda Kabupaten Rokan Hilir beserta Ibu. Yang sama-sama kita muliakan unsur pimpinan Forkopimda Kabupaten Rokan Hilir yang berhadir malam hari ini, mulai dari Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Dandim atau yang mewakili, kemudian Danyon Brimob Rokan Hilir, kemudian dan Lanal Angkatan Laut, dan tak lupa yang sama-sama kita muliakan Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir atau yang mewakili, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama, ulung kami Firdaus SAG beserta tokoh agama yang berhadir, mulai dari Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan yang sama-sama kita muliakan tuan-tuan guru kami, pimpinan pondok pesantren, Tuan Khalifah, Al-Ustadz, Ustazah, kemudian selanjutnya Kepala OPD, asisten, dan Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang tak dapat kami sobikan satu persatu. Insyaallah semua kita yang datang malam kau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, karunia yang tidak terhitung bagi kita semua. Selanjutnya salawat dan salam kita hadiahkan kepada ruh junjungan alam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan sebuah harapan semoga di kehidupan yang akan datang kita termasuk ke dalam golongan pengikut Nabi Muhammad yang memperoleh keutamaan dan kemuliaan, pertolongan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang diberkahi oleh Allah, malam hari ini kita berkumpul berhimpun melaksanakan kegiatan doa bersama mengisi acara penutupan tahun 2025 menyambut datangnya tahun baru 2026. Memang kegiatan malam hari ini agak berbeda dengan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Ini semua kita lakukan sebagai bukti solidaritas, istilahnya senasib sepenanggungan dengan saudara-saudara kita yang sekarang ini sedang dihadapkan pada musibah, bencana alam, tanah longsor, banjir bandang yang menimpa saudara kita di Nangro, Aceh Darussalam, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Semoga saudara-saudara kita di sana diberikan ketabahan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tidaklah musibah itu Allah timpakan kecuali mereka sanggup menghadapinya. Musibah itu tidak pernah didatangkan Allah di luar kemampuan hamba-hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Malam hari ini kita berhimpun, bermuhasabah, mengintrospeksi diri. Kadang-kadang Bapak Ibu, Bapak Bupati, musibah yang datang kok tak selamanya bencana alam. Kalau kita tidak mengkaji Al-Quran, hakikat musibah kok sebenarnya tak lain tak bukan karena sikap perbuatan awak manusia koknya. Udah elok alam semesta kau dijadikan Allah. Coba buka surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman tu menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan alam semesta raya dan isinya ini berdasarkan prinsip keseimbangan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Dari mulai penciptaan kita manusia, dari saripati tanah kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan Allah fasilitas kehidupan dunia, bos, seimbang prinsipnya. Ada langit, ada bumi. Ada matahari, ada malam. Ada matahari, ada bulan. Ada siang, ada malam. Bumi dihamparkan Allah, lautan dibentangkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di bumi ini ditumbuhkan Allah tanaman-tanaman agar kita bisa mencari joki di atasnya. Tapi hari ini seakan-akan manusia lupa dengan itu. Maka wajar ketika Allah katakan dalam Al-Quran, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di permukaan bumi itu, penyebabnya karena ulah tangan manusia, baik di daratan maupun di lautan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah kehidupan kita manusia, kok tak pernah hujan itu menurunkan kayu, pasti air. Tapi hari ini ditunjukkan Allah taala. Penyebabnya apa? Tangan-tangan rakus manusia, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan-tangan rakus manusia. Yang sakitnya orang berbuat, kita yang kono. Tapi Allah sudah nyatakan, ittaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah, kata Allah. Hindarkan diri kalian dari bencana kalau itu ditimpakan Allah, bukan orang-orang yang zalim saja yang kono, kalian yang tak berbuat, yang tak bersalah pun bisa menjadi korbannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia berita-berita Al-Quran itu tadi. Tambah lagi, manusia kini kok melampaui batas perbuatannya, mengaku beriman tapi banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban perintah Allah. Kalau kita mau merenungkan malam hari ini, kalau kata Syekh Sa'ad bin Bilal rahimahullah dalam kitab Nasail Ibad, ada 4 nikmat yang tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kasih sayang Allah, walaupun hambanya tersebut berdosa kepada Allah taala. Ini malam ini kita jadikan malam muhasabah nih. Kata Syekh Sa'ad bin Bilal rahimahullah dalam kitab Nasail Ibad itu, ada 4 nikmat yang tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti sayangnya Allah sama kita, sebagai bukti cintanya Allah sama kita, sebagai bukti
betapa kasihnya Allah sama kita. Walaupun kita berdosa, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, nikmat joki. Walaupun perbuatan awak bermaksiat, berdosa sama Allah, Allah tak cabut joki kita. Coba malam kalau kita ingat-ingat, kita renung-renungkanlah. Banyak perintah Allah kita tinggalkan, mengaku beriman tapi tak sembahyang, joki kita tetap diboy Allah Ta'ala. Betul tidak Ibu? Hah? Bisa tidak dirasakan Pak? Dirasakan malam nih. Banyak hukum-hukum Allah kita langgar, tapi sekecil pun rezeki kita tidak ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai mau. Yang kedua, macam mana pun kita berdosa sama Allah, tak dicabut nikmat berupa kesehatan bagi kita. Kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa bernapas, kita bisa berjalan di permukaan bumi Allah Ta'ala nih. Bahkan ketika kita sakit sekalipun, 3 perkara yang diambil Allah. 1, kekuatan jasmani kita. Kalau kita sakit kan lombi awak, diambil Allah tuh. Yang kedua, selera makan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sakit, itu selera makan itu tak ada. Apapun diboi, sakit bini awak, tawarkanlah. Adik hendak mie Aceh, hendak martabak, tidak. Roti bantal, tidak. Itulah salahnya Pak kok pas sakit ditawarkan, pas sehat tidak kan Bu? Itulah kadang politik apa-apa kok. Kemana selera makan tuh diambil Allah. Yang ketiga, dosa diambil. Tapi begitu nikmat sehat tuh dia berikan, ya, 2 dia kembalikan, 1 ditahan. Apa yang 2 dikembalikan? Kekuatan jasmani dengan selera makan, dosa ditahan. Hai mau. Sadar tidak kita malam? Ini gawat nih kita nih. Berdosa sama Allah Ta'ala, tetap diboya nikmat sehat untuk kita. Yang ketiga, kata Syekh Sa'ad bin Bilal rahimahullah, sebagai bukti cinta kasih sayang Allah sama kita walaupun kita berdosa. Apa sama ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Setelah joki tidak ditahan oleh Allah, nikmat sehat tetap Allah berikan sama kita, ya, hukuman tidak langsung disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melakukan perbuatan dosa kepada Allah, kan tak langsung dihukum Allah gitu. Ada kita yang begitu meninggalkan perintah salat, langsung puasa paneh badan kita kohak karena sengatan api neraka sakor. Tak ada. Itu bukti sayangnya Allah. Bukan karena Allah meridhoi, tidak. Bukan Allah tidak mampu mensegerakan hukuman kita. Allah maha mampu, tapi ditunggunya. Sadar tidak hamba punya. Itu bukti sayang Allah sama kita. Dan yang terakhir, dosa itu tak ditampakkan Allah Bapak Ibu. Kalau sampailah ditampakkan Allah Ta'ala dosa yang kita buat itu, hilang kewibawaan awak. Tak ada lagi harapan hidup. Itu bukti sayang Allah sama kita. Tak malu kita. Kalau Allah aja sayang sama kita, masa kita tak sayang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mari kita introspeksi diri malam hari ini, sambil kita mengisi kegiatan pergantian tahun baru. Memang idealnya macam ikolah agama kau memerintahkan. Sebab logikanya ketika pergantian tahun itu kan akan bertambah usia kita bapak sama ibu, betul tidak? Ketika bertambah usia maka berkurang jatah hidup awak, kan gitu. Itu logikanya. Ketika pergantian tahun
maka akan bertambahlah usia kita. Setiap kali pertambahan usia, maka berkuranglah jatah hidup yang Allah berikan kepada kita. Artinya semakin dokek kita dengan garis finish akhir kehidupan di alam dunia Allah. Bukan dengan kembang api, bukan dengan pesta pora, bukan dengan hura-hura, ditambah lagi pertunjukan musik horak. Apa itu? Kalau di Jawa horek, kita di sini horak. Merenung kita, mengintrospeksi diri. Karena waktu yang hadir di tengah kehidupan kita, apa sama ibu tatu asona, tidak terasa pergulirannya, tidak terasa perjalanannya. Ibarat air yang mengalir dari hulu ke hilir dan tidak akan pernah kembali lagi ke hulu. Itulah dia waktu. Makanya para ahli hikmah dulu kan membagi waktu menjadi 3. Waktu yang telah lalu, waktu yang sekarang, waktu yang akan datang. Waktu yang telah lalu itu waktu yang sudah lewat, tidak akan bisa terjangkau lagi sama kita. Macam mana apa sama ibu kita membalikkan masa muda kita dulu? Coba lah. Bisa. Masa gadis-gadis ibu dulu nak. Masa kita dulu remaja Pak, bisa kita balikkan? Tidak akan bisa. Itu akan menjadi kenangan itu. Makanya kenangan-kenangan masa lalu tak perlu diingat. Biarlah dia menjadi kisah yang tertulis dalam catatan yang nanti akan kita pertanggungjawabkan. Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba, kata Allah. Wah, itu yang ngeri itu di situ. Makanya hati-hatilah, yang masa mudanya suram-suram, hati-hati. Itu akan dibacakan nanti di hadapan pengadilan Allah. Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Baca kau ni. Kata Allah, baca. Itu catatan tingkah laku. Raqib atid ada, tukang tulis kanan kiri, tidak akan luput. Yang baik ditulisnya, yang tak baik pun ditulisnya. Makanya orang-orang pintar kan bilang, let's bygones be bygones. Waktu yang sudah lewat itu udahlah, biarkanlah dia lewat berlalu. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah lewat. Tak perlu disesali. Penyesalan ini bukan melapangkan hati, malah menyempitkan hati. Betul ibu? Ya kan? Kalau dalam lagu El Suraya itu ada yang Ahmad Baki, tidak gunanya lagi diingat dan dikenang saat yang telah lalu, masa yang sudah silam. Sungguh sulit bagiku akan merentang benang yang sengaja dikusut, putus pula di dalam. Semua itu akan ku ingat bertali kuat, ku jadikan simpanan. Lihat ibu, sebagai ingatan bila akan digantang sudah tak lagi muat, andai akan dicupak sudah cukup sukatan. Itu dia. Berlalu dah, lewatlah dia itu. Waktu yang sekarang yang kedua, inilah yang milik kita kawan. Gunakanlah elok-elok untuk menambah amal kebaikan kepada Allah. Kalau kata orang Arab, al-baidatul yaumi khairum min dajajatil ghad. Kalau ayam yang ada sama kita kini di tangan kita kok, itu lebih baik daripada ayam tapi besok hari. Kalau ayam yang ada sama kita kini kok, itu lebih baik. Gunakanlah dia elok. Hendak di mata sapi, hendak di dadar, hendak direbus, silahkan. Jangan berharap ayam tapi besok hari, karena besok tuh tak ada yang bisa memastikan ibu apa. Entah ada kita, entah hindak lain. Makanya waktu yang sekarang adalah milik kita. Pergunakan sebaik-baiknya. Yang ketiga,
masa yang akan datang, waktu yang akan datang tak terjangkau sama kita. Tapi sekalipun masa yang akan datang tidak terjangkau oleh kita, kita bisa menyimpulkan apa yang kita lakukan hari ini, itulah yang akan kita dapatkan di masa yang akan datang. Kalau kita tanam kebaikan hari ini, maka kebaikanlah yang akan kita dapatkan di masa yang akan datang. Kalau keburukan yang kita tanam hari ini, maka siap-siap mempertanggungjawabkan keburukan di masa yang akan datang. Tiga. Itulah pentingnya muhasabah, mengukur sampai di mana prestasi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengisi pergantian waktu yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Karena hidup yang Allah berikan apa sama ibu sampai dengan malam hari ini bukan hanya sekedar rahmat, bukan hanya sekedar nikmat anugerah Allah, tapi hidup yang Allah berikan sampai dengan malam hari ini kepada kita adalah responsibility, tanggung jawab dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya agama kita menuntun, apa kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, kata Allah. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, perhatikan bekal apa yang sudah kalian persiapkan untuk masa yang akan datang. Bertakwalah kamu kepada Allah. Itulah pentingnya muhasabah. Kalau kata Umar bin Khattab Pak Bupati ada berwasiat. Apa kata Umar? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksi dirimu sebelum engkau diintrospeksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Evaluasi dirimu sebelum engkau dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Interogasi dirimu sebelum kamu diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, apa sama ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Hal-hal apa saja yang harus kita evaluasi dalam diri kita ini? Kalau dalam Al-Quran itu kata Allah, wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Tidaklah yang Allah tanyakan kepada kita nanti, tidaklah yang dimintai oleh Allah pertanggungjawaban dari kita nanti, kecuali tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kemana kita selesaikan? Itu dia. Itu banyak itu, apa sama ibu? Cuman oleh Rasulullah diciutkan dia. Dari nikmat yang banyak tersebut diciutkan sama Rasulullah. Dalam hadis Rasulullah katakan, la tazulu qadama 'abdin fi yaumil qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Ini materi-materi yang akan kita pertanggungjawabkan nanti, Bapak sama Ibu, yang harus kita evaluasi sedari kini. Apa yang pertama kata Allah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh beranjak dari tempat berdirinya seorang hamba di pengadilan Allah Subhanahu wa taala sebelum dia mampu mempertanggungjawabkan 4 perkara. Yang pertama kata Rasul, an umrihi fima afnah, umur yang Allah berikan untuk apa dihabiskan. Umur yang Allah berikan untuk apa dihabiskan. Yang kedua, an ilmihi fima fa'ala fi, ilmu yang Allah berikan untuk apa diamalkan. Yang ketiga, an malihi min aina isafa fima anfaqahu, harta yang Allah titipkan, macam mana cara memperolehnya dan untuk apa dibelanjakan. Yang keempat, an jismihi fima ablah, jasad dari ujung rambut sampai ujung kaki yang Allah beri pinjaman itu kemana digunakan. Empat. Inilah yang harus kita muhasabah setiap saat itu, yang harus kita evaluasi. Yang pertama, umur pemberian Allah. Umur itu kan tanda kita hidup. Hidup ini Allah berikan, Allah amanahkan. Untuk apa kita habiskan? Untuk ketaatankah atau untuk kemungkaran? Ini harus kita evaluasi.
Karena cepat atau lambat, apa sama ibu, kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Hidup di alam dunia teramat singkat. Tak terasa usia kita kalau sudah masuk di 2026 bertambah. Bertambah usia, berkurang jatah. Cuman yang paling penting apa sama ibu, yang harus dimuhasabah lagi adalah jangan terlalu fokus dengan panjang pendeknya umur. Karena takdir kita adalah kematian. Akhir dari perjalanan kehidupan dunia ini kan kematian. Makanya kata Rasulullah, nasihati dirimu dengan dua nasihat. Satu nasihat yang berbicara, dua nasihat yang membisu. Nasihat yang berbicara itu apa? Apa sama ibu? Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Kullu nafsin dha'iqatul maut, kan gitu. Setiap yang bernyawa pasti mati. Itu takdir kita, ketetapan Allah. Itulah yang diberitakan oleh Al-Quran, dinasihati oleh Al-Quran. Walikulli ummatin ajal. Setiap kalian sudah ditetapkan ajalnya. Ainama takunu yudrikumullahul mauta walau kuntum fi burujim musayyadah. Tak bisa kalian lari, kemana kalian hendak pergi. Bersembunyi sekalipun dalam benteng yang kokoh, kematian pasti menjemput. Dinasihati Al-Quran gitu. Hidup ini kalau kata Ahmad Baqi, Allah yarham, macam lampu dinding. Itu kan lagunya itu ibu. Ya bu, hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia kan pasti padam sendiri. Demikian juga hidup manusia selama hidup di dunia ini. Bila dah tutup umur usia, putuslah hubungan di sana sini. Awak masih ada minyaknya, makanya masih bertahan gitu sampai kini. Hati-hati, isu habis minyak tu loh sab. Macam lampu dinding, sampai di mana lah tahannya lampu dinding? Dulu bahkan kau sebelum dimekarkan dari Bengkalis, rata-rata masyarakat kita bahkan kau berlampu dinding lah belum masuk PLN. Itu cerita lah. Kini kau hanya belinyang-belinyang ha. Dulu pakai lampu dinding, minyak lampu, pakai sumbu, kono asoknya ha hitam iko hidung kau. Kini ni lah MS Glow boda om ha. Ya, perawatan menyelopak. Sementaranya isu kalau udah 50, 55, 60, alah kiwir-kiwir lah kulit bang. Saya cerita lagi. Ya. Baliklah ke boda awal. Cap nyonya. Apa namanya bu? Paris. Bodak Paris. Sekali kono keringat ha. Oh alah. Ya. Macam buah kundur, tak rata putihnya, melopuh. Entahlah ya Allah. Itulah singkatnya ya perjalanan hidup awak di dunia ya. Dulu semasa gadis lagak disanjung-sanjung, kini malah entahlah, sorry lah. Tengok nasihat Al-Quran. Tak mampan pakai Al-Quran, nasihat yang membisu. Kata Rasulullah, nasihat yang membisu apa? Itulah kuburan-kuburan bagan dulu terminal tu. Coba tengok tu. Itu nasihat yang membisu itu. Sekalipun mereka yang di sana tak bisa bercakap, tapi nasihatnya, hati-hati tuan katanya. Kami kau dah loncat di dalam goha. Tuan jangan sangka tak akan menyusul kami. Copek atau lapik Tuhan masuk ke siko. Barulah Tuhan tahu hajabnya. Iya hajabnya itu. Oh mau itu ya.
Saudara-saudara kita yang di Baganulu muka terminal tuh nah, setiap saat minta ya Allah copeklah masa kebangkitan, ya Allah tak tolok doh. Al-Quran memberitakan laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin rabbana absarna wa sami'na farjilna na'mal salihan inna muqinun. Tidakkah nasihat-nasihat itu menyadarkan kita Pak sama Ibu? Cobalah ya, saudara-saudara kita yang di Aceh, Sumut, Sumbar, sekojak maton, pang 1000 lebih habis. Tidakkah itu menyadarkan kita betapa Allah Maha Perkasa dia? Bisa saja dia berbuat. Kita kok termasuk beruntung juga lah Rokan Hilir kok, khususnya umumnya Provinsi Riau kan. Ini mungkin berkat doa-doa tuan-tuan guru kita terdahulu juga lah, syekh-syekh kita dulu. Terhindarlah mudah-mudahan kita dari segala mara bahaya, bencana dan lain sebagainya. Kalau kono mau habis semua. Sampai ya tiap menengoknya. Pak Bupati udah ke situ ya Pak Bupati. Udah sampai ke situ. Meniti air mata menengoknya. Bangsa yang kuek juga lah saudara-saudara kita di Aceh itu, di Sumut, Sumbar itu. Kalau mencemawak entahlah. Anda Ibu? Hah? Anda? Pasti doakan malam boleh. Usah lah ya kan. Tolak bala lah Pak. Kalau gitu tolak bala gitu. Berarti tolak bala cocoknya Pak. Apa sama Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT? Yang penting untuk kita perhatikan terkait dengan umur tadi bukan panjang pendek, karena kata Rasulullah sebaik-baik umur itu adalah umur yang berkah tuh, umur yang panjang dan elok kelakuannya. Nah, itu dia. Ini bisa jadi bahan renungan sama kita malam nih. Umur yang tak berkah tuh umur yang panjang tapi tak elok kelakuannya. Nah, itu tak berkah itu. Masuk kategori mana kita? Mudah-mudahan yang pertama panjang tapi berkah, elok kelakuan awak kan gitu. Jangan sampai panjang tak elok kelakuan tak berkah. Jadi yang paling penting yang harus kita renungkan adalah bagaimana kondisi keadaan kita ketika kematian itu datang. Karena ada dua model orang yang meninggal, husnul khatimah, su'ul khatimah kan gitu. Kita pasti minta yang pertama husnul khatimah, penutupan yang baik, jangan penutupan yang buruk. Karena kalau sudah husnul khatimah, kita sudah dapat memprediksi tempat kembalinya pasti yang baik. Tapi kalau sampai su'ul khatimah, kita bisa juga memprediksi pasti tempat kembalinya adalah tempat yang tak baik, kan begitu. Karena alam kubur itu kata Rasulullah dua macam, khufratan min khufarin niran, khufratan min khufarin jinan, kan gitu. Liang kubur itu ada liang kubur yang berasal dari apinya neraka, ada yang liang kubur berasal dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita minta yang itu. Yang kedua tadi, jadikan alam kubur kami bagian dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bisa husnul khatimah, penutupan yang baik. Itu yang harus kita renungkan saat sekarang ini. Bagaimana agar supaya ketika kematian itu datang menjelang, kematianku bernilai husnul khatimah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Panjang pendek umur tak pala dipikirkan, karena cepat atau lambat kita pasti mati. Itu takdir awak, nasib aja yang membedakan. Ada yang panjang, ada yang pendek nasibnya. Yang kedua tentang ilmu yang harus selalu kita muhasabah. Ini anak-anak kami santri dan santriwati, tuntut ilmu nak setinggi-tinggi mungkin, tapi rendahkan hati laksana mutiara di dasar lautan, begitu. Karena ciri orang yang berilmu itu bukan sombong, semakin tawaduk dia. Jangan semakin berilmu semakin sombong. Fir'aun
Fir'aun itu kan tercatat dalam sejarah, pintar itu, saking pintarnya mengaku dia sebagai Tuhan. Kan itulah ana rabbukumul a'la, itu saking pintarnya Fir'aun itu. Cuman secara hakikat dia itu bodoh, tidak buta dia itu. Masa manusia mengaku sebagai Tuhan? Karena kepintarannya tadi udah menyimpang, mengantarkan dia pada kesombongan. Apa bukti kepintaran Fir'aun? Anak-anakku santri-santriwati, kalau nanti punya kesempatan kuliah ke Mesir, tengok itu piramid, Sphinx dan lain sebagainya. Itu bukti kepintaran Fir'aun. Sampai sekarang itu udah berapa ribu tahun piramid dengan Sphinx itu. Pintar Fir'aun itu. Jadi gantungkan cita-cita setinggi langit, tapi rendahkan hati laksana mutiara di dasar lautan. Karena ciri orang yang berilmu itu semakin dia berilmu semakin merunduk, bahwa ilmu padi semakin berisi semakin tunduk. Bila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah, bawalah ilmu padi di ladang, tambah berisi tunduk ke bawah. Kan gitu. Bila diri ingin terpandang, jauhi kata tinggi melambung. Ya, jangan terlalu tinggi berkata, melambung. Ya, jauhi sifat ayam di kandang bertelur satu, ribut sekampung. Nah itu dia. Ayam itu kan kalau bertelur satu, ribut sekampung. Satunya keluar tolunya, ribut sekampung. Jauhi sifat mengaku pandai, angkuh dan sombong, menepuk dada. Ingat petuah penyu di pantai, telur beratus namun tak bangga. Itu dia, itu lawan dari induk ayam tadi. Kalau ayam bertelur satu, ribut sekampung, sementara penyu di Pulau Jomo beratus telur yang keluar, sonyap dia. Naik tengah malam di saat orang tertidur, ya, digalinya lah pasir pantai, petolulah dia di situ, ratusan keluar telurnya, ya, ditimburnya, balik dia ke laut lagi. Tak pernah bangga dengan telur yang beratus tadi itu. Jangan macam ayam bertelur satu, ribut sekampung. Itu bukan ciri bagi orang-orang penuntut ilmu, anak-anakku. Karena orang yang berilmu sadar dia. Apa kata Allah? Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba yang paling takut kepada Allah itu adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Dia sadar ilmunya tidak sebanding dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Laksana setitik air di tengah samudra yang luas. Makanya tuntut ilmu, dan jangan lupa setelah menuntut ilmu diamalkan. Ilmu banyak tapi tak ada amal, tak ada juga gunanya. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu laksana pohon yang tak berbuah. Kalau ada di halaman rumah kita pohon yang tak berbuah, tak ada gunanya. Daunnya berseak-seak, hajab awak menyapunya setiap potong. Itu laksana orang yang berilmu tapi tak beramal. Jangan sampai seperti itu. Sekarang ini ada kecenderungan orang-orang sekarang rajin mencari ilmu tapi malas mengamalkan. Beda dengan orang-orang terdahulu, nyari ilmu tak begitu kuat tapi istiqomah dalam pengamalan. Nah itu beda. Amalkan ilmu, karena ilmu yang diamalkan itu yang nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yang akan kita pertanggungjawabkan, yang harus kita evaluasi di tengah kehidupan ini, terkait dengan harta. Kalau harta itu apa sama ibu? Dari dua arah nanti dipertanyakan. Pertama, bagaimana cara memperolehnya. Yang kedua, untuk apa dibelanjakan. Islam tidak pernah melarang. Nak jadi yang kaya lah.
Ya, cintailah harta. Yang dilarang Islam cuma satu, jangan sampai kita mencari kekayaan dunia, mencintai kekayaan dunia melebihi semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai harta dunia melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang diinginkan Islam. Kadang-kadang kita saking mabuknya dengan harta kehidupan dunia kok ketinggalan kewajiban kita kepada Allah. Berapa banyak orang-orang seperti itu di tengah-tengah kehidupan kita, mencari jogi setulu aina. Ada yang pergi subuh balik potang, ada yang pergi pagi ya balik siang, ada yang sekali pergi itu mandah 3 hari sekali bawa balik. Ada yang begitu pergi tak balik-balik, tak tanggung jawab, hanya karena mencari harta dunia, ketinggalan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti itu Bapak sama Ibu. Cinta terhadap harta kekayaan dunia sampai menghalalkan segala cara, tak peduli lagi yang halal yang haram pun dilibih. Padahal nanti itulah yang akan ditanyakan Allah taala. Bagaimana cara memperolehnya? Halal tidak? Kemudian yang kedua, kemana harta itu dibelanjakan? Karena di dalam harta kita ada hak-hak saudara-saudara kita yang fakir dan miskin, yang kurang mampu, yang kehidupannya, nasibnya tidak seperti kita. Keluarkanlah zakatnya, keluarkan infak sodakohnya. Dan salah satu penangkal musibah sebenarnya apa sama Ibu, itu adalah zakat infak sodakoh. Kalau di satu negeri penduduknya rajin ya berzakat, berinfak sodakoh, insya Allah jauh itu negeri itu dari segala macam mara bahaya, bencana dan malapetaka. Itu alhamdulillah di kabupaten kita ini ada Basnas, wadah tempat kita menyisihkan sebahagian joki yang Allah berikan untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mudah-mudahan harta kita tersebut yang kita peroleh menjadi berkah, menjadi bermakna untuk kita. Dijauhkan Allah kita dari segala mara bahaya, bencana dan malapetaka, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang harus senantiasa kita evaluasi, kita muhasabah dalam mengisi pergantian waktu di tengah-tengah kehidupan adalah jasad yang Allah titipkan. Ini jasad titipan Allah ini apa sama Ibu? Dari mulai ujung rambut ke ujung kaki nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ini jasad yang Allah titipkan ini ketika hidup di alam dunia kemana digunakan? Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini semua akan bersaksi nih. Makanya arahkanlah ini jasad yang Allah berikan ini kepada hal-hal yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada tujuan kita diciptakan oleh Allah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan potensi-potensi nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada tujuan kita diciptakan oleh Allah. Karena secara hakikat kita bukan hanya diciptakan Allah tujuannya beribadah saja apa sama Ibu, tapi ada tujuan lain kita dijadikan oleh Allah. Ketika Allah katakan inni ja'ilum fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan pemimpin di permukaan bumi. Inilah kita malam hari ini. Kita ini adalah pemimpin yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang-kadang nasib saja yang membedakan kita. Ada pemimpin negara, ada pemimpin daerah, ada pemimpin instansi lembaga, ada pemimpin rumah tangga. Yang paling kocik memimpin diri kita sendiri. Sebenarnya peran kita sebagai pemimpin yang diamanahkan Allah adalah menjaga kelestarian, keseimbangan alam semesta ini, agar nanti
keindahan alam ini bisa juga dirasakan oleh anak-anak cucu kita. Maka itulah perlunya kita untuk senantiasa bermuhasabah, mengevaluasi diri. Bagaimana konteks hubungan kita kepada Allah, beribadah kepada Allah, bagaimana konteks kita kepada alam semesta, menjaga kelestarian, kestabilan, keseimbangan alam ciptaan Allah ini, dan menjaga hubungan kepada sesama kita, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu sudah terwujud, insya Allah apa sama ibu, tentunya kita akan diberkahi dan diridhoi setiap langkah perjalanan kehidupan kita di alam dunia ini. Tentunya keselamatanlah yang akan Allah berikan kepada kita. Semoga kiranya malam hari ini, di mana kita berdoa kepada Allah, menjadi sebuah langkah awal untuk kita menuju pertaubatanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa mungkin selama ini kita banyak alpa, banyak kelalaian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala khususnya. Sedangkan Allah begitu kasih, begitu sayang, begitu cinta kepada kita. Apa yang kita butuhkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang rasa syukur ini juga yang kurang kita munculkan di tengah-tengah kehidupan. Makanya kalau kita kembali kepada surah Ar-Rahman itu, ada 32 ayat lah Allah menyindir kita sebenarnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan yang mana lagi yang kau dustai, kata Allah. Itu kalau direnungkan menangis hawan atau malam. Tak ada kurang sedikit pun nikmat dikasih Allah sama kita. Lalu mengapa kau susah kali bersyukur kepada Allah? Dan ternyata bersyukur itu tak cukup hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah. Tapi bagaimana syukur itu kita implementasikan dengan sikap keberpihakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpihak yang kita wujudkan melalui ketaatan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa sama ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah. Dan semoga kiranya dan tempat lainnya, Sumatera Utara, Tapanuli Tengah, Sibolga, kemudian Sumbar, Agam dan lain sebagainya, dalam menghadapi ujian musibah, bencana alam berupa banjir dan tanah longsor. Dan kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita khususnya Rokan Hilir, negeri Seribu Kubah, umumnya bangsa Indonesia yang kita cintai ini, terhindarlah dari segala mara bahaya, bencana, harta benda dan lain sebagainya. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan khusus kepada saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, segera pulih dari kesusahan menghadapi bencana tersebut. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا الله يا قاضي الحاجات. Duhai Allah, Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat, pada malam hari ini ya Allah kami berhimpun melaksanakan kegiatan doa bersama dalam rangka penutupan tahun 2025 menyambut datangnya tahun baru 2026. Kami mohon ya Allah, berkahilah kegiatan kami ini menjadi sebuah kebaikan untuk kami bersama. Ya Allah ya Tuhan kami, sampaikanlah salam rindu dan cinta kami kepada kekasih-Mu Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya sangat kami dambakan di kemudian hari nanti. Ya Allah, Tuhan yang maha perkasa, limpahkanlah kesabaran dan ketabahan kepada saudara-saudara kami yang saat sekarang ini tertimpa musibah banjir dan tanah longsor di Provinsi Nangro Aceh Darussalam, di Provinsi Sumatera Utara dan di Provinsi Sumatera Barat. Ketabahan serta kesabaran yang tiada henti-hentinya menerima ujian cobaan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jauhkanlah kami khususnya Kabupaten Rokan Hilir negeri 1000 kubah ini dari segala macam bentuk musibah, mara bahaya dan malapetaka. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada'i wa syamatatil a'da. Ya Allah ya Tuhan kami minta kepadamu, satukan hati kami ya Allah, padukanlah langkah kami untuk dapat membangun negeri kami Kabupaten Rokan Hilir negeri 1000 kubah yang kami cintai ini, sehingga negeri kami ini menjadi negeri yang Engkau gambarkan di dalam kitab suci-Mu, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wala aiban illa satartah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk dapat melakukan kebaikan ya Allah di tengah-tengah kehidupan kami ya Allah, dan jauhkan kami dari segala bentuk kemaksiatan yang dapat menjauhkan kami dari rahmat dan ridho-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan tausiah yang setakat ini kami sampaikan dapat menjadi bahan evaluasi bagi kita, khususnya bagi diri kami. Paling tidak, jikalau 4 perkara tadi mampu untuk kita introspeksi muhasabah di tengah kehidupan saat sekarang ini sebagai bekal kita menghadap Allah nanti. Umur tentunya habiskanlah untuk kebaikan, ilmu amalkan, kemudian harta cari dengan cara yang halal, belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya jasad yang Allah titipkan pergunakan kepada tujuan kita diciptakan oleh Allah, yakni menghambakan diri kepada Allah, maka sudah dapat kita pastikan keselamatan kehidupan dunia dan akhiratlah yang akan kita dapatkan. Demikian tausiah yang dapat kami sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Semoga kiranya apa yang kita hajatkan, apa yang kita maksudkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mubadirkan hilir dan para jemaah yang dimuliakan Allah. Demikian tadi acara ceramah agama dan doa bersama pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan masyarakat dalam rangka menyambut tahun baru 2026. Kami atas nama panitia pelaksana dan pemandu acara mohon maaf jika terdapat kesilapan dan kesalahan kami dalam memandu acara ini. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.